Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Rispa, kelas B Teologi, NIRIM 2020-229186. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hermeneutik, pendapat dari seorang tokoh di dalam buku Seni Memahami F. Budi Hadirman, yang membahas tentang memahami sebagai seni Schleiermacher dan hermeneutik romantik. Schleiermacher ini mempunyai nama lengkap yaitu Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, yang lahir pada tanggal 21 November 1768 di Breslau, Silesia, yang sekarang sudah menjadi bagian wilayah dari Polandia. Schleiermacher ini dibesarkan dalam keluarga Kristen, sehingga ia sudah dipersiapkan untuk memimpin sebuah jemaat. Dan Schleiermacher juga ini menunjukkan bakat yang khusus sebagai pengkhotbah, sehingga dari alasan inilah sehingga ia dikirim oleh kedua orang tuanya ke sebuah seminari di Barbie atau Elbi. Di sana Schleiermacher berkenalan dengan kepustakaan ilmiah dan filosofis serta roman-roman non-religius yang ditulis oleh Goethe, sehingga ia mulai bimbang untuk menjadi pengkhotbah atau ilmuwan. Jadi setelah Schleiermacher ini berkenalan dengan filosofis yang ditulis oleh Goethe, ia mulai bimbang apakah ia ingin menjadi seorang pengkhotbah atau ilmuwan. Namun kemudian Schleiermacher ini memutuskan untuk melanjutkan studi di bagian filsafat, teologi, dan filologi di Universitas Halle. Dan di situ juga untuk pertama kalinya ia membaca sebuah filsafat kritis seorang tokoh yang bernama Kant. Kemudian Schleiermacher juga berkenalan dengan kalangan cendekiawan dan sastrawan di Berlin, yaitu keluarga Humboldt, Rahel van Hagen, Dorothy Veit, dan khususnya filsuf Friedrich Hegel, yang mendorongnya untuk menerjemahkan dialog-dialog Plato. Pengaruh romantisme inilah yang membawa minatnya pada hermeneutik. Jadi pengaruh romantisme inilah yang membuat Schleiermacher ingin mendalami tentang hermeneutik. Romantisme adalah gerakan kritis terhadap pencerahan abad ke-18 di Eropa, di mana para pemikirnya melihat kemajuan peradaban kapitalis industrial Eropa saat itu sebagai bahaya bagi kemerosotan manusia, sehingga ahli-ahli gandrung dan industri sains dan teknologi mencoba menggali kembali kebijaksanaan kuno dalam tradisi, agama, dan mitos untuk menemukan perasaan-perasaan kekuatan manusiawi yang sangat amat penting. Yang dimaksud dengan ahli-ahli gandrung di sini adalah sekelompok tokoh-tokoh yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan gagasan pada masa pencerahan di Eropa. Kontribusi mereka sangat membentuk intelektual Eropa pada zaman itu, dan warisan mereka terus mempengaruhi ilmu pengetahuan kontemporer hingga saat ini. Dan Schleiermacher secara mendalam dipengaruhi oleh romantisme. Pandangannya yang sangat diperhitungkan dalam filsafat agama terdapat dalam pengaruh aliran romantisme. Di masa itu cukup dominan pandangan Kant yang menyempitkan agama pada moralitas, dan pendapat Hegel yang menyaring agama sebagai rasionalitas belaka. Berbeda dengan kedua tokoh tersebut, Schleiermacher berpandangan bahwa hakikat agama adalah perasaan ketergantungan mutlak
di hadapan alam semesta. Iman religius tak lain daripada memandang dan merasakan alam semesta. Simbol-simbol atau ritus-ritus dalam agama tak lain adalah ungkapan perasaan religius tersebut. Schleiermacher juga lebih dikenal sebagai teolog dan pengkhotbah daripada sebagai filsuf. Namun meski demikian, kesibukannya dengan hermeneutik tetap mewarnai karirnya di intelektual sejak dia mengajar di Halle pada tahun 1805 sampai pada ia meninggal dunia. Tulisan-tulisannya tentang hermeneutik pada saat itu tersebar dalam sketsa-sketsa, aforisme-aforisme, dan catatan-catatan kuliah. Schleiermacher ini karena dia adalah seorang hermeneutikus sejati yang tidak pernah puas dengan isi tulisan-tulisannya sendiri. Ya, dan ada sebuah tulisan Schleiermacher yang sangat mudah dimengerti, yaitu ia menulis bahwa memahami adalah sebuah tugas yang tidak pernah berkesudahan. Ya, dan saya setuju dengan pendapat ini bahwa manusia tidak akan pernah luput dari kata memahami. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kita ingin selalu memahami bagaimana keadaan di sekitar kita. Kita ingin memahami orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, sehingga kata memahami ini adalah suatu hal yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita selalu ingin memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian tulisan-tulisan pendiri hermeneutik ini dikumpulkan dalam apa yang disebut sebagai Compendium von pada 1819 yang digunakannya sebagai dasar-dasar kuliahnya ketika mengajar teologi Protestan di Universitas Berlin pada tahun 1810 dan 1834. Kemudian ada juga seorang mahasiswa yang bernama Friedrich Lucke mengumpulkan manuskrip Schleiermacher pada tahun 1838, di mana ia menerbitkan kumpulan itu dengan judul Hermeneutik dan Kritik dengan Hubungan Khusus dengan Perjanjian Lama. Lewat terbitan Lucke itulah hermeneutik Schleiermacher semakin dikenal luas. Manuskrip tersebut mencerminkan bagaimana Schleiermacher memusatkan dirinya pada subjektivitas penulis dan kurang pada gramatik, sehingga kemudian dikritik oleh tokoh yang bernama tokoh hermeneutik kontemporer, yaitu Hans Georg Gadamer sebagai psikologistis. Dan di tahun 50-an Heinz Kimmerle menemukan motif berbeda dalam manuskrip Schleiermacher awal. Schleiermacher mengembangkan hermeneutik yang berpusat pada bahasa sebelum akhirnya dia menjadi psikologistis. Dan di sini juga Schleiermacher ingin lebih membahas mengenai seni memahami. Apa yang dimaksud dengan memahami dan mengapa memahami dipandang sebagai sebuah seni. Schleiermacher berpendapat bahwa hermeneutik dapat disebut sebagai seni karena dua hal. Yang pertama, karena bertolak dari situasi tanpa pemahaman bersama atau bahkan kesalahpahaman umum, sehingga pemahaman memerlukan upaya canggih dan tidak dapat secara spontan saja. Yang kedua, karena praktik untuk
mengatasi kesalahpahaman umum itu dilakukan menurut kaidah-kaidah tertentu, sehingga Schleiermacher membatasi tugas-tugas hermeneutik pada seni, tidak hanya pada seni memahami saja, namun hal itu dilakukan karena masih ada hal lain yang kerap dianggap sama dengan seni memahami, yaitu seni berbicara, seni menulis, dan kedua hal ini merupakan prestasi atas apa yang telah dikatakan. Sementara hermeneutik ini memusatkan diri pada kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkan. Seni berbicara dan seni menulis bersangkutan dengan sisi luar pemikiran, yaitu ungkapan dalam bahasa. Dalam berbicara terjadi gerakan dari dalam pikiran yang keluar, yakni ke dalam ungkapannya. Tetapi dalam memahami terjadi gerak sebaliknya, yaitu gerak dari luar, yakni ungkapannya dalam bahasa menuju ke pemikiran. Yang dicari adalah pemikiran di belakang sebuah ungkapan. Hermeneutik demikian ditulis oleh Schleiermacher merupakan sebuah bagian dari seni berpikir dan seni berbicara, sehingga bersifat dalam arti ini Schleiermacher mengatakan hermeneutik harus lebih dimengerti sebagai seni mendengarkan daripada seni berbicara, dan seni membaca daripada seni menulis. Hermeneutik Schleiermacher ini ingin mengatasi bagaimana kesenjangan antara ruang, waktu, dan teks penulis dan pembaca untuk menemukan asli penulis teks itu tanpa prasangka atau kesalahpahaman pembacanya. Ya, misalnya dalam membaca buku, seorang pembaca menemukan suatu kata yang tidak dimengerti. Nah, sehingga pembaca ini menerka-nerka arti dari kata tersebut yang berbeda dari maksud dari penulis tersebut. Jadi di sini Schleiermacher ingin mengatakan bahwa lebih ingin menekankan agar tidak terjadi salah pengertian antara penulis dengan pembaca teks tersebut, atau misalnya juga dalam konteks saat ini, yaitu misalnya dalam kehidupan kita, yaitu konteks orang Toraja saja, ya, konteks orang Toraja dalam bahasa, ya. Bahasa orang Toraja itu memiliki penyebutan yang berbeda-beda, namun memiliki arti yang sama, ya. Terkadang karena penyebutan bahasa itu yang berbeda namun memiliki arti yang sama, bisa menimbulkan kesalahpahaman antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Karena misalnya orang yang satu menyebutkan bahasa atau logat dari daerahnya itu, yang dimana bahasa tersebut dapat diartikan dalam hal yang baik, namun pendengar, yaitu orang yang satu ini, mengartikannya dalam hal yang tidak baik. Itulah yang bisa menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dan dari sinilah Schleiermacher ingin mengatakan bahwa hermeneutik harus lebih dipahami agar kita tidak saling salah mengartikan sebuah kata yang dimaksud oleh penulis, dan pembaca dapat mengartikannya dengan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis tersebut di dalam sebuah buku. Ya, dan hermeneutik Schleiermacher juga ini tidak hanya membahas tentang teks, misalnya teks-teks khusus, yaitu teks sastra atau kitab suci atau teks sejarah, melainkan teks pada umumnya. Jadi semua teks-teks yang ada dalam buku di sebuah, misalnya dalam sebuah internet, Schleiermacher lebih
pada teks-teks yang umum, tidak hanya pada teks-teks sastra atau dalam kitab suci. Marker ingin lebih menekankan agar arti kata yang dimaksud oleh penulis sama dengan arti kata yang dimaksud oleh pembaca tersebut. Jadi Marker ingin hermeneutik Marker lebih menekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam mengartikan sebuah kata yang mungkin tidak mudah dipahami dan tidak mudah dimengerti jika hanya dibaca sepintas tanpa kita ingin memahami lebih dalam apa sebenarnya maksud dari arti kata tersebut. Ya, itulah sedikit pemaparan saya tentang hermeneutik menurut Marker. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna dan manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.